bingung tuh saya, orang yang nikah tapi nggak ada walinya. Itu sebenarnya kalau nggak ada walinya harus bagaimana sih Bang? Kadang-kadang bisa gak sih orang yang mengajukan gugatan cerai itu lewat media sosial? Ini istri mau menggugat cerai suaminya, ya. Suaminya ini nggak tahu di mana ribanya Bang. Dia tidak memberi nafkah, tidak tahu alamatnya di mana, udah pokoknya nggak tahu nih orang tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, digugatnya tuh bingung Bang. Sedangkan kalau gugatan itu kan harus ada sesuatu yang dituju. Itu bagaimana Bang? Bongkar bungkus, bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman Ngerangkum, jumpa lagi dengan saya Rio dan Deski di sini. dalam Ngerangkum Podcast, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Asik. Bang, hari ini ada yang beda bang. Ada yang Kita beda. habis hari kemenangan. Hari kemenangan, ya. Iya. Jadi kita dari Segenap kru MH. dan manajemen MH Channel Iya. mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bang, minal aidin. Minal aidin. Bang salam minal aidin, Bang. Minal aidin. Ya kawan-kawan juga ya, minal aidin wal faizin. Teman-teman aku minal aidin ya. Mohon Kalau maaf. ada salah-salah yang khilaf maupun disengaja ataupun Iya. tidak, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Karena tidak ada gading yang tak retak. Semua orang pasti banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami-kami karena kami cuma manusia punya rasa hilaf dan Iya, rasa betul. bersalah. Masya Mohon Allah. maaf. Mohon maaf. Oke, Bang, hari ini kita masih sama Bang Salman lagi. Iya, nggak bosan-bosan dengan Nggak Bang bosan. Salman. Nah, masih dalam seputar hukum perceraian. Betul. Nah, Bang, ini kita langsung aja ke topik kali ya. Betul. Kita langsung ke topik Bang Salman ya. Bang, gue punya pertanyaan nih. Jadi gini, kan ada pengadilan agama dan pengadilan negeri, Bang. Iya. Nah, terus bagi orang-orang yang mau melakukan perceraian di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, itu prosedur pengajuan gugatan itu gimana ya Bang ya? Step-stepnya tuh. Jadi ada dua perbedaan. Apabila untuk non muslim mengajukan di pengadilan negeri itu Iya. penggugat sesuai pasal 118 HIR harus menggugat ke pengadilan negeri di mana domisili tergugat. Misalnya nih istrinya di Bandung, Iya. menggugat cerai yang suaminya di Jakarta, maka dia harus gugat ke Jakarta. Oh iya. Pokoknya siapa yang digugat, dia yang lokasinya Bang. Misalnya Jadi gini. Misalnya si istri di Bandung, suaminya di Jakarta, maka si istri harus gugat ke Jakarta. begitupun juga kalau suaminya di Jakarta mau gugat istri yang cerai Di Bandung dia harus gugat ke Bandung. Oh, itu pengadilan negeri. Nah, Iya. sedangkan pengadilan agama itu cenderung memiliki perbedaan, yaitu lebih mempermudah pihak istri. Misalnya si istri di Bandung, Iya, si suami kedudukannya di Jakarta, maka si istri cukup menggugat di pengadilan agamanya di Bandung gitu. Dan suami harus datang ke Bandung iya. gitu. Oh, jadi Suaminya TKI? kalau suaminya TKI Iya ya? betul tuh. Kalau suaminya TKI gimana tuh? Maka Kerja di luar negeri. biasanya sesuai aturan tuh gugatnya di pengadilan agama Jakarta Pusat. Nah, iya. Nah, misalnya suami atau istrinya di luar negeri, gugatnya di pengadilan agama Jakarta Pusat gitu. Jadi kalau suaminya misalnya WNI atau berkedudukan atau bertempat tinggal di luar negeri, bisa dilakukan gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat, pengadilan agama Jakarta Pusat gitu Bang. Iya. Iya. Jadi di pengadilan negeri atau pengadilan agama di Jakarta Pusat. Iya, khusus untuk di luar negeri, domisili di luar negeri ya. Tapi pada intinya kalau undang-undang pengadilan agama itu cenderung dia lebih mempermudah pihak istri. Jadi nggak perlu gugat suaminya ke Jakarta, cukup di Bandung aja. Dan suaminya nanti datang gitu loh. Kalau mau melakukan perlawanan, tapi kalau emang sama-sama sepakat dia perlu datang. Cukup dia nggak datang, itu nanti akan putus secara first take. First take. First take itu apa sih Bang pengertiannya? First take itu apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil secara patut setelah 3 kali berturut-turut dia nggak datang gitu. Nggak datang. Maka kami putus secara Oh ada pemanggilan secara 3 kali berturut-turut nggak datang.
udah secara patut ya. Iya iya iya. Nah, tapi dia nggak datang berarti dia emang secara apa ibaratnya secara tersirat itu dia udah menyetujui gitu. Dianggap mengetahui lah. Dia mengetahui udah ketemu orangnya tapi dia nggak mau datang ya berarti dia setuju gitu. Iya. Dia diputus secara prospek. Bang, kalau prosedurnya Bang, kita bicara prosedur kan di pengadilan agama tentu ada prosedur. Apa aja sih Bang kelengkapan yang mesti dilengkapi ketika orang mengajukan ketika orang mengajukan gugatan di pengadilan agama? Ya, yang pasti ada syarat material dan formil. Iya. Syarat materialnya yaitu fotokopi KTP, terus fotokopi Formil kali Bang, formil. Ya, formil. Fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga, Ya. dan apabila ada anak harus menyatakan kopi akta kelahiran anak. Itu prosedurnya. Kalau di pengadilan negeri, Bang? Sama gitu. Sama juga ya. Tapi kalau di pengadilan negeri itu biasanya akta nikah bukan buku nikah. Oh iya, akta nikah. Iya, karena kan pengadilan tercatat di catatan sipil Bang, ya. Berarti intinya sama. Kalau pengadilan negeri itu kopi KTP, kopi buku nikah, kopi akta nikah, kopi kartu keluarga dan kopi akta kelahiran anak. Jadi kelengkapannya itu berkas-berkasnya ya. Bang, ini kan tadi Bang John nanya nih masalah kalau mereka di luar negeri, yang digugat di luar negeri. Sekarang kalau seandainya ini istri mau menggugat cerai suaminya, ya, menggugat cerai suaminya, tapi suaminya ini nggak tahu di mana ribanya Bang. Dia tidak memberi nafkah, tidak tahu alamatnya di mana, udah pokoknya nggak tahu nih orang tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, digugatnya tuh bingung Bang. Sedangkan kalau gugatan itu kan harus ada sesuatu yang dituju. Itu bagaimana Bang ya? Ya biasanya itu kalau di pengadilan agama itu kita si istri tuh mengajukan gugatan cerai goib. Cerai goib. Ya, biasanya tuh dia udah dapat apa? Dia ke kelurahan dulu dapat dapat pernyataan di kelurahan bahwa memang suami ini udah nggak ada gitu kan. Nanti dia bisa gugat ke pengadilan agama dengan gugatan cerai goib. Itu biasanya nanti dipanggil yang selama ini saya ini pengalaman itu dipanggil melalui panggilan radio gitu. Sebanyak 2 kali. Oh, sebanyak 2 kali. Iya. Ya itu kan tadi Abang katakan di kelurahan, berarti di kelurahan tempat si perempuan tetap Bang ya. Iya. Domisili si perempuan. Oh, jadi gitu ya Bang, lebih mempermudah Bang ya. Jadi kadang-kadang kan gini Bang, banyak-banyak orang yang menikah tapi nggak tahu asal usul suaminya, mereka menikah tiba-tiba suaminya bosan, ini main tinggal aja, pergi aja, udah nggak ada rimbanya. Kadang-kadang tuh ada perempuan ketemu sama pasangannya di media sosial Bang ya. Di media sosial, terus perempuannya dari daerah mana, terus si cowok ini juga dari daerah mana, terus ketemu di Jakarta. Saking mereka mungkin ngerasa nyaman kali ya, chat-chatan di media sosial, ketemu di Jakarta, mereka nikah. Nah tiba-tiba ada polemik di rumah tangganya, tiba-tiba nih si suami ini hilang gitu Bang ya. Iya, itu benar yang dikatakan dia. Tapi kadang-kadang kan gini kan, saya juga bingung tentang syarat-syarat dalam nikah sendiri. Kan syarat nikah harus ada ijab kabul, harus ada mahar, harus ada wali. Kalau dalam agama Islam harus ada walinya. Nah, bingung tuh saya, orang yang nikah tapi nggak ada walinya. Itu sebenarnya kalau nggak ada walinya harus bagaimana sih Bang? Nikah itu? Apakah ditentukan oleh wali oleh pengadilan atau biasanya kalau nggak ada walinya biasanya bisa mengajukan pengadilan agama, nanti yang jadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim. Oh, jadi tetap ya, makanya kan nikah orang yang tadi Rio katakan itu kan yang satu dari misalnya dari daerah mana gitu. Ya dari yang satu dari Papua, yang satu dari Madura, ketemu di Jakarta nikah, orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba nikah. Jadi ternyata mereka memakai wali hakim itu ya. Terus gini Bang, itu kan perkara misalnya kalau istri untuk mengajukan cerai goib. Ada juga nih Bang, kebanyakan yang sekarang terjadi perlu saya tambahkan untuk cerai goib tuh biasanya istri minta surat keterangan dari kelurahan tempat si suami bahwa suaminya memang udah ada situ gitu loh. Oh dulu, berarti misalnya suaminya tinggal di Papua Bang, dia di Jakarta, gimana? Ya biasanya itu biasanya sih pengalaman yang saya dulu itu cari tahu dulu ke tempat terakhir dia tinggal gitu. Oh, tempat terakhir dia tinggal. Oke Bang.
Nah, tadi ngomong-ngomong tentang media sosial nih Bang. Nah, media sosial. Ngomong tentang media sosial, kan itu tadi mereka bertemu untuk nikah. Ya. Nah, kalau yang perceraian ini Bang, kadang-kadang bisa gak sih orang yang mengajukan gugatan cerai itu lewat media sosial? Cerai online ya Bang? Cerai online. Cerai online gue baru juga dengar. Memang ada kali ya begitu. Iya, jadi misalkan seorang suami menceraikan istri via media sosial. Ya kalau suami itu sudah nikah secara negara dan udah tercatat di hukum negara, itu harus lewat pengadilan, baik itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Tapi kalau Anda hanya melalui nikah siri ya nggak apa-apa gitu. Bisa aja ceraikan lewat telepon atau lewat SMS atau ya boleh gitu. Oh, jadi kalau terdaftar sebagai suami istri sah di harus pengadilan negeri atau pengadilan agama gitu. Nah, karena itu memang Iya. ini untuk edukasi ke wanita nih, jangan mau dinikah secara siri. Karena apa? Yang kalau nikah siri itu yang otomatis dirugikan pasti perempuan gitu. Kapanpun si suami udah nggak suka atau udah bosan, ya dia bisa menceraikan lewat itu, hanya lewat telepon atau lewat WA bisa gitu. Oh gitu. Tapi kalau nikah secara negara maka nggak bisa. Harus melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri. Kalau nikahnya misalnya dia nikahnya di Jakarta Bang, terus suaminya nikah lagi di Kalimantan, itu online nggak sih Bang? Online maksudnya tercatat gak sih, kan dia nikah di Jakarta, dia mau nikah lagi di daerah lain, itu bisa gak sih? Ya harus ada izin dari istri dulu atau dari izin pengadilan agama setempat gitu. Maksud lo nikah via Zoom gitu? Enggak, bukan. Enggak, kadang-kadang kan orang nikah di Jakarta, dia tercatat di catatan sipil. Nah, ketika dia mau nikah lagi di daerah lain kan tercatat di catatan sipil, apakah catatan sipil ini online ke semua seluruh Indonesia atau enggak kayak gitu. Tapi kalau catatan sipil berarti kan itu non muslim itu tidak ada membolehkan nikah kedua ketiga, itu hanya berlaku untuk agama Islam. Oh, jadi kalau di luar agama Islam nggak boleh Bang? Nggak ada aturan. Kalau Muslim itu pernikahannya boleh berapa kali Bang? Ya yang dibolehkan ya sesuai hukum agama Islam adalah sampai 4 gitu. Tapi maksimal 4 yo, punya slot 4. Tapi biasanya ya jangan diniatkan lah ya. Iya tahu, jangan niatin lu Bang. Enggak, kan tadi Bang Saman bilang. Satu aja udah pusing gitu kan gitu. Benar. Pusing Bang karena istrinya 1. Kalau istrinya 2, itu pusingnya hilang Bang. Jadi support sistemnya nambah. Iya, jadi keberhasilan seseorang laki-laki itu biasanya ada selalu wanita yang menunjang di belakangnya, mendoakan, mensupport. Iya, betul. Jadi kalau istrinya 1, itu yang supportnya 1, tapi kalau istrinya 4, yang support 4 tuh Bang. Iya, Doanya juga dari 4 tuh Bang, dari 4 orang tuh. Iya. Itu membela lu aja tuh Bang. Ya, tapi kalau selagi belum mampu, cukup 1 aja. Gitu. Nah Bang, tadi ngomong-ngomong soal nikah siri nih Bang. Nah, kalau nikah siri itu bisa nggak sih pihak istri meminta nafkah idah ya Bang ya? Idah, mut'ah, hadonah, dan harta gono gini gitu Bang. Bisa nggak ya? Kalau untuk nikah nafkah idah, mut'ah itu tidak bisa, atau gono gini nggak bisa, karena kan memang tidak tercatat secara hukum negara gitu kan. Iya. Tapi untuk meminta hadonah, untuk nafkah untuk anak itu sudah ada terobosan hukumnya melalui putusan MK nomor 46 PUU 8 di mana apabila si istri ini bisa membuktikan bahwa anaknya ini adalah anak biologis si suami, maka si suami wajib menafkahi si anak gitu. Anaknya aja? Iya. Oh, jadi tetap ya Bang, seandainya nikah siri ataupun itu, kalau nikah siri Bang, misalnya dia nggak nikah, nih, tapi mereka melakukan hubungan intim dan lahirlah seorang anaknya anak biologisnya, terus si suami nggak nikah nih sama yang punya anak, tapi nikahnya dengan orang lain, apakah si anak biologis ini bisa meminta hak adonah kepada ayahnya? Bisa, sesuai putusan MK tadi. Oh, jadi tetap bisa ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini bagaimanapun kalau nikah siri pasti si perempuan yang dirugikan. Pasti. Karena tidak ada hak tidak dapat nafkah mut'ah, uang hadonah gitu kan. Tidak ada, maksudnya tidak dapat uang mut'ah, tidak ada nafkah idah dan lain-lain gitu.
Jadi kalau dibalik aja Bang, seandainya memang mau dinikah siri, kadang-kadang kan gitu, ada pejabat-pejabat ataupun siapapun juga yang kebetulan hartanya banyak, dia mau nikah siri, nggak mau nikah ini karena takut dengan istri lamanya. Kalau nikah, karena lo nggak bakalan dapat harta gunung gini, sebelum nikah Bang ya, minta rumah. Iya, jadi rumah itu harus atas nama lo dan jangan kredit. Mobil juga minta. Itu dikasih edukasi tuh. Iya, atas nama lo tapi jangan kredit. Jadi setelah lo menikah itu menjadi harta lo sendiri. Gitu kan Bang ya? Ini edukasi aja bukan berarti. Cuma ya maksudnya kebanyakan seperti itu loh. Jadi ini kita memberikan edukasi. Kalau seandainya ini memang harusnya terjadi, nggak bisa dihindari, karena terlanjur karena tekanan ekonomi yang sulit, tapi dia harus menikah dengan pria kaya, tua dan sudah berkeluarga gitu. Ya caranya seperti itu. Dan pria tua ini nggak mau nikahin secara sah. Nggak mau nikahin secara sah. Maunya Itu yang gitu. Jadi minta sebelum nikah, minta di rumah duluan, minta mobil duluan atas nama perempuan. Baru jangan kredit. Kalau kredit entar kreditannya nggak dibayar, rumahnya hilang. Disita. Gitu Bang. Jadi polemik yang terjadi di negara kita ini sebenarnya banyak tentang perceraian. Dan masih bisa kita ulas lagi begitu Bang. Karena berkembang terus ya Bang ini masalah kehidupan berkeluarga ini. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk pihak wanita, memang dalam perceraian itu dalam perceraian apalagi kalau nikah siri itu yang dirugikan wanita gitu. Karena itu harus sebisa mungkin wanita dinikahkan secara sah hukum negara gitu. Jangan mau nikah siri gitu. Iya. Jangan karena cinta takut dosa akhirnya nikah siri, tapi begitu bosan suaminya tinggal menceraikan melalui WhatsApp atau telepon, si istri nggak terima apa-apa gitu. Betul. Langsung ditinggal gitu aja ya. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa untuk menghindari zina, tapi Anda sendiri sebagai wanita akan dirugikan. Iya. Nikahlah dengan yang baik-baik, awalnya baik-baik, maka akhirnya juga akan baik-baik. Gitu Bang. Oke Bang. Bang, ada yang mau tanya lagi ya? Apa? Gue rasa cukup. Kita punya tentang nikah siri itu. Kalau nikah siri sih untuk sementara ini mungkin ya kalau untuk nikah siri itu kalau sebaiknya disahkan kepada agama melalui isbat nikah gitu loh. Bang, kalau ada orang mau nanya tentang pernikahan, prosedur pernikahan, ataupun mau mengajukan gugatan monogini, itu memerlukan jasa pengacara. Karena walaupun kita jelasin gini, kadang-kadang di lapangan tuh beda. Kan secara kita harus misalnya mengajukan gugatan tuh apa sih, kan cuma dipelajari oleh pengacara-pengacara seperti abang ini. Nah, untuk para teman-teman di luar sana, kalau seandainya membutuhkan jasa pengacara itu, nelfonnya kemana Bang? Khususnya Bang Salman ini. Bang Salman. Bisa menghubungi ke nomor WA saya 0812 0812 10 10 414 414 502. Ya udah teman ngerangkum, jangan lupa dicatat tuh nomornya tuh. Taruh di saku. Kalau di saku ya betul. Kalau butuh pertanyaan apa-apa bisa tanya di kolom komen atau langsung hubungin aja Bang Salman untuk konsultasi. Konsultasi dijamin harganya nggak mahal kok. Ya bisa mungkin ajak Bang Salman jalan-jalan kemana gitu kan untuk calon-calon janda, mungkin Bang Salman mau cari pasangan. Jangan, bisnisnya bisa kabur nanti. Masya Allah, ini suami-suami takut istri. Bang, tadi Bang Salman bilang isbat nikah Bang ya? Gue tuh belum ngerti tuh isbat nikah apa sih? Isbat nikah itu apa tuh Bang? Ya isbat nikah itu gunanya adalah melegalkan secara hukum negara. Isbat nikah itu sebenarnya udah sah secara hukum agama. Tapi belum sah secara hukum negara, maka itu disahkan di pengadilan agama, namanya isbat nikah gitu. Oh, jadi ini kebanyakan gini orang-orang dulu Bang, kalau nikah tuh kan dulu cuma nikah secara agama aja, belum tercatat sebagai catatan sipil. Nah, mereka untuk kan kadang-kadang untuk membagi warisan untuk anak-anaknya atau apalah untuk administrasi kenegaraan kan memang butuh surat nikah. Nah, maka dari itu kalau kita misalnya mau mengajukan, namanya pengajuan isbat nikah. Yang disahkan secara hukum negara. Syaratnya apa aja Bang untuk mengajukan isbat nikah? Nah itu syarat-syaratnya. Biasanya ya kopi KTP ya kan, lalu lagi ya itu biasanya mengajukan permohonan, ada nanti di persidangan ada bukti-bukti saksi, ada bukti foto bahwa benar pada waktu itu tempat itu terjadi pernikahan dan ada saksinya. Jadi itu biasanya akan digelar persidangan untuk membuktikan bahwa benar pada waktu itu di tempat itu terjadi pernikahan secara siri. Bisa disahkan secara hukum negara gitu.
Oh, saksinya bisa dari orang yang menikahkan, bisa dari orang yang hadir, penghulunya atau keluarganya juga bisa bang ya? Bisa. Ya jadi itu ya buat kawan-kawan, itu isbat nikah. Jadi mungkin kawan-kawan sekarang setelah menonton acara ngerangkum ini, yang tadinya nikah siri, oh nggak mau nih papa, aku maunya nikah secara negara, biar aku mempunyai hak. Hak-hak tadi, terutama hak untuk harta gono gini, untuk pengakuan anak-anak Anda nanti pada saat mengajukan administrasi tentang kenegaraan. Jadi cepat, kalau memang Anda sudah menikah siri, segera disahkan di isbat nikah. Kalau nggak ngerti juga, bisa telepon langsung ke Bang Salman atau langsung ke kolom komentar. Di situ ada nomor telepon dari. Dan juga di deskripsi kita ada ya bang ya. Di deskripsi kita ada kontak personnya Bang Salman, dari email. Terus Instagram memang Salman ya. Instagram dan nomor WhatsApp pastinya lengkap deh di situ. Kalau mau lihat orang Instagram Bang Salman di mana bang? Ada Instagram saya salman.alfarisi.104. Loh, Bang Jun yang apa? ya betul. Salman Alfarisi 104. 104. Iya. Ada kok di video kita ya. Nanti ada di video kita. Ini orang memang untuk Salman.alfaridi.104. wah, ya. Second account ada bang? Second account. Enggak ada. Buat ngestak orang kan siapa tahu bang. Ya gitu ya. Kawan-kawan, ngerangkum ini edukasi semata-mata bukan untuk kita mengelabui hukum, tapi ini untuk memperjelas status Anda sebagai wanita, status Anda sebagai laki-laki, status Anda sebagai orang yang dinikah siri, juga bagaimana prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, ataupun kalau pihak penggugat tidak ketahuan di mana rimbanya. Nah, katanya lo punya kuis yo, bang. Ini ada yang spesial. Ya. Sebelum kita akhirin topik kita kali ini, kita ada sedikit games nih bang. Sedikit games. Jadi ini permainannya nggak nyele-nyele, ini hanya tanya jawab aja, Q&A kita. Nah di sini kita punya apa nih bang ya? Sekumpulan kartu ya? Ya, sekumpulan kartu. Nah ini dibagi jadi. Kok jadi gua bingung nih. 4 jenis. Gue juga gak sih? Boleh dong ikutan? Boleh ikutan. Oke, lu mau ikutan bang? Jadi gua kasih contoh dulu kali ya. Ini iya boleh. Hmm. Jadi Bang Deski mau kasih contoh nih Bang Salman. Di sini ada 4 jenis kartu ya, dan berbeda-beda warna nih bang. Ya, warnanya beda-beda, kenapa tuh ya? Nah dari 4 jenis kartu ini warnanya beda-beda karena disesuaikan sama ininya bang. Apa namanya ya? Jadi ada warna merah ini kehidupan, tentang kehidupan, ya tentang kehidupan yang merah. Dan yang mustard ini ya tentang diri. Nah yang hijau ini hubungan, sama coklat masa lalu. Masa lalu. Nah dan di dalam kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan bang mengenai kalau lagu dangdut ya tentang masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Punya mantan gak sih bang? Ya ada lah, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Karena orang yang malu. Gitu. Waktu. Iya. Nih bang, jadi cara permainannya Bang Deski nanti kita suruh merem dulu. Nah nanti kita secara acak, Bang Deski tinggal ambil satu kartu. Nanti kita bacakan pertanyaannya dan Bang Deski jawab, oke? Oke. Ini kita kocok dulu ya. Kocok. Pelan-pelan. Nah, Bang Deski merem dulu, jangan ngintip. Coba tangannya mana? Nah, coba pilih salah satu kartu. Nih. Oke, nah Bang Deski dapat warna coklat tentang diri sendiri nih. Diri sendiri nih. Gue Tentang diri narsis sendiri. banget dong. Nah, oke, pertanyaannya gini bang. Sebenarnya diri kamu itu pendendam nggak sih? Menarik. Gue tahu tuh. Itu Lu pendendam nggak? Gue sih baru udah tahu jawabannya. itu sebenarnya gimana ya? Itu pertanyaan kok ngena begitu? Jadi gini. Pas banget ya. Kalau seseorang menghina, misalnya seseorang menghina harkat dan martabat gue ataupun menyakiti hati gue terlalu dalam, kadang gini, rasa cinta gue kepada orang tuh kadang terlalu berlebihan. Ya, Ketika cinta gue dibalas dengan yang tidak sesuai dengan gue, bukan minta dibalas dengan kebaikan juga. Iya. Mengecewakan lah. Mengecewakan.
itu akan gue ingat, nggak akan pernah gue lupakan. Jadi siapapun gue dibilang dendam, ya mungkin gue salah satu orang yang pendendamnya luar biasa gitu. Jadi gue orang yang nggak mau dikecewakan sama orang yang gue sayang. Tapi kalau misalnya sama orang yang gue nggak kenal, orang yang baru kenal itu nggak terlalu ini. Tapi gue biasa dendam sama orang-orang terdekat yang mengecewakan gue. Gitu sih, yo. Mungkin itu di situ salah satu kekurangan gue gitu loh. Yang buat gue terlalu idealis kali ya. Tapi kadang-kadang cara kita membalas dendam ke orang tuh ada yang lebih positif lah bang. Benar. Jadi ada jadi waktu gue kuliah dulu ada salah satu kawan gue yang apa selalu menghina gue. Waktu gue masih kuliah dia udah lulus gitu, dia udah jadi pengacara, dia menghina gue. Coba inisialnya aja sebutin. Saya B. Gitu. Jadi dia selalu mengucilkan gue gitu. Gue memang dendam, tapi akhirnya menjadi motivasi buat gue tunjukin. Akhirnya sekarang ya nggak seberapa juga ternyata dia sebagai pengacara, dan akhirnya setelah gue mengutarakan bahwa gue pernah benci sama lo begini-gini, akhirnya dia bilang dia minta maaf, dan itu akhirnya gue berdamai dengan diri gue sendiri. Karena biar rasa dendam itu hanya akan menghancurkan diri kita. Nggak ada sesuatu yang baik dari rasa dendam gitu. Tapi kalau sebagai motivasi, oke, nggak masalah. Itu sih ya. Nah, oke, sekarang giliran Bang Salman nih bang. Oke bang, jangan tekan bang, biasanya bang. Relax. Nanti kalau disuruh ya bang. Kita kocok dulu kartunya ya teman-teman. Merem dulu Bang Salman. Merem dulu bang. Kita tinggalin Bang Salman. Pas dia melek mana? Iya, yang mana Bang Salman? Oke, Bang Salman taruh tangannya diangkat. Nah, nanti dipilih salah satu kartu, pilih mana? Nah, yang mana bang? Oke. Cinta nih. Nah, teman-teman, Bang Salman dapat kartu tentang kehidupan, warnanya merah, kehidupan. Oke bang, ini pertanyaannya nih. Pernah nggak sih tiba-tiba Bang Salman ngerasa down banget, terpuruk? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Pernah itu pada saat saya awal di bisnis jadi advokat gitu. Saya cinta banget sama wanita kan gitu. Dia orangnya baik banget gitu. Oh, curhat nih bang, seru nih, sesi curhat. Oke. Jadi pada saat awal saya jadi advokat kan ya ibaratnya masih perintis gitu kan. Tapi karena sesuatu dan lain-lain hal dia tuh mutusin saya itu saat itu benar-benar hancuran banget gitu. Ibarat saya baru berintis, punya orang yang saya cintai itu mutusin saya gitu kan. Itu rasanya sakit banget. Tapi ya memang itu menjadikan saya motivasi agar saya bertahan sebagai advokat dan bisa membuktikan saya bisa eksis dan sukses sebagai advokat gitu. Jadi rasa sakit hati saya itu, rasa sedih saya itu saya wujudkan melalui pembuktian gitu bahwa saya bisa, walaupun tanpa dia saya bisa bertahan sebagai advokat dan bisa eksis sampai sekarang gitu. Ini berarti ini pengalaman terpuruk ya, pengalaman yang inilah terpuruk, udah mulai dari nol, merintis, yang bikin kita down tuh merintis dari nol. Pada saat kita butuh orang untuk mensupport kita, malah justru kita punya pacar ditinggalin. Nyesel kan lu mantan sekarang sama Bang Salman? Sekarang lo nyesel kan, putusin. Nyesel kan lo Bang Salman udah datang sebagai bintang tamu di pembicara kita di Ngerangkum Podcast. Rasain loh. Nah, lo punya cowok cuma pekerja kan? Dan sama pengacara. Bang, berakhirnya game ini juga ikut untuk mengakhiri sesi kita kali ini bang, pertemuan kita kali ini. Nah mungkin tadi pembahasan kita yang tadi teman-teman Ngerangkum udah cukup paham ya. Bang, nah maka kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and bongkar bungkus. Bungkus.